Tapi saya tetap mengatakan bahwa notaris itu adalah pejabat umum. Ya. Kita lanjut. Ini di poin 5, pengurus pusat, pengurus wilayah, 6 pengurus daerah. Bisa saudara baca. Kemudian ada Dewan Kehormatan. Tadi sudah dapat bisa dipahami ya, yang berkaitan dengan kode etik Produk KLB. Saya tadi sudah sampaikan sebelum lahirnya Undang-Undang 30 2004, kita masih ikut dengan peraturan Jabatan Notaris PJN. Setelah ada UJN 30 2004, 2 2014, kemudian kita ikut dengan aturan yang sesuai dengan undang-undang. Yang berkaitan dengan organisasi itu kode etik yang terakhir diputuskan di KLB 2015. Nah, berkaitan juga dengan organ. Ini tadi kan sudah paham sejarahnya. Berikutnya di organisasi, ya, IMI khususnya berbeda dengan IPPAT. Di pasal 10 anggaran dasar itu yang mengatur tentang organ organisasi. Organ organisasi. Organ itu apa? Ya, badan kita, batang tubuh kita, struktur kita. Ya. Ini saya paparkan dulu supaya nanti bisa lebih memahami. Hanya ada 4 di pasal 10 itu. Pertama ada rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga Dewan Kehormatan, yang keempat Mahkamah Perkumpulan. Rapat anggota di tingkat nasional atau di tingkat pusat itu namanya kongres. Kalau di organisasi lain ada yang namanya musyawarah besar atau MUBES, ada yang namanya munas, ya, musyawarah nasional. Kalau di koperasi ada rapat anggota dan seterusnya. Dan kalau di IMI namanya kongres. Nah, kongres itu organ yang pertama. Rapat tingkat pusat namanya kongres. Di tingkat wilayah namanya konferwil, konferensi wilayah. Di tingkat kabupaten kota namanya konperda atau konferensi daerah. Ya. Kongres diantaranya menghasilkan, kan di mana-mana pasti yang diingat kalau mau kongres, mau munas, mau mubes, memilih ketua umum, ya, memilih ketua umum. Tetapi di IMI juga termasuk memilih Dewan Kehormatan Pusat. Ya. Jadi ada 7 Dewan Kehormatan Pusat, itu pun dipilih melalui kongres. Selain kongres berwenang untuk merubah dan menetapkan anggaran dasar, ya, kemudian kode etik notaris. Yang sekarang kita pakai adalah produk 2015. Sekarang sudah 2020, ya. Nah, kemudian organ yang terakhir adalah Mahkamah Perkumpulan. IMI punya Mahkamah Perkumpulan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam kongres. Ya. Saya ulang, jadi kewenangan dari Mahkamah Perkumpulan ini hanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam kongres. Di luar kongres sudah tidak. Ya. Dan Mahkamah Perkumpulan ini dia keputusannya bersifat final dan pilih, jadi tidak ada banding, dan itu mengikat. Nah, kalau organisasi IPAT belum mempunyai Mahkamah Perkumpulan, sehingga sengketa yang terjadi bisa diselesaikan melalui jalur peradilan. Tapi kalau IMI melalui Mahkamah Perkumpulan, lebih seperti itu. Ya, jadi ingat ya, pasal 10 anggaran dasar yang mengatur tentang organ organisasi terdiri dari 4, rapat, kemudian pengurus, kemudian Dewan Kehormatan, kemudian Mahkamah Perkumpulan. Rapat di tingkat pusat kongres, konferwil, kemudian konperda. Kemudian pengurus pusat, wilayah dan daerah, PP, Penwil dan Pemda. Dewan Kehormatan, DKP, DKW, DKD. Kemudian Mahkamah Perkumpulan hanya ada 1. Ya. Ini dia poin 8 tentang Dewan Kehormatan. Kemudian yang poin 9 tentang
pelanggaran, kemudian kewajiban, larangan, sanksi, kemudian eksekusi. Nanti itu bisa dibaca sendiri. Pertemuan ketiga kita akan diskusikan semua, ya.